Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu hari Rasulullah SAW mengambil pundakku, dipegang tuh pundak. Dua pundaknya dipegang. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, warga negara asing. Yang terkadang kita lihat warga negara asing itu nggak boleh punya aset di sini, nggak boleh punya ini, nggak boleh punya ini. Iya, warga negara asing. Di mana orang ini suatu hari akan meninggalkan tempat itu. Ya dia sabar. Kalau aturannya dia nggak boleh punya rumah atas nama dia, ya mau ngomong apa dia? Karena dia memang warga negara asing. Nggak boleh punya tempat tinggal yang bagus atau apa, dia numpang. Udah gak ada masalah. Di dunia jadilah orang yang seperti itu. Au abiru sabil. Atau engkau menjadi orang yang transit, pengembara, yang sedang melewati sebuah negeri dan dia akan pergi selama-lamanya meninggalkan negeri tersebut. Kalau warga asing masih tinggal. Kalau pengembara atau orang yang transit, dia nggak tinggal. Ya terkadang dia punya waktu hanya 2 kali atau 3 kali 24 jam. 72 jam dia punya waktu. Kemudian dia akan pergi selama-lamanya. Itu pesan Nabi SAW. Agar kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk diisi amal soleh. Kenapa? Nggak lama Anda di sini. Nggak lama. Oleh karena itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau memberikan wasiat, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi. Nih, kalau bicara bagaimana memanfaatkan waktu untuk kebaikan, engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi lu. Oh besok, kenapa harus besok? Lu sekarang kau bisa kerjakan. Mau ngaji, mau baca Quran, dan engkau punya waktu sekarang. Jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di waktu pagi dan engkau punya kesempatan, punya waktu luang, manfaatkan, jangan nunggu sore. Karena boleh jadi sore hari ada berita duka yang membuatmu tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Boleh jadi sore hari ada kesibukan yang membuatmu tidak bisa mengerjakan yang ingin kau kerjakan. Manfaatkan waktu. Wa khudh min sihhatika limaratik. Ambillah dari masa sehatmu untuk persiapan ketika kau sakit. Kita nggak tahu siapa. Kita lihat dokter ya, yang begitu pintar, yang punya ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kadang-kadang dia sakit juga. Bahkan dengan penyakit yang dia ngobatin orang lain. Maka manfaatkan. Ketika sehat, bagaimana waktu sehatmu ini persiapan kalau engkau sakit nanti. Engkau kalau sakit nggak bisa umroh, engkau kalau sakit nggak bisa puasa sunnah, engkau kalau sakit nggak bisa ke masjid, engkau kalau sakit nggak bisa datang kajian, engkau kalau sakit nggak bisa silaturahim, engkau kalau sakit sulit berbakti sama orang tua, engkau kalau sakit nggak bisa, banyak hal yang menghalangimu ketika engkau sakit. Maka manfaatkan waktumu ketika engkau sehat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min hayatika limautika. Rahul Bukhari. Dan ambil dari masa hidupmu, waktu hidupmu untuk kalau engkau mati. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau udah mati, putus amalannya. Illa min salat. Kecuali 3. Yang pertama apa? Ilmin yuntafa' bih. Ilmu yang diambil manfaat. Au sedekatin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Nah, ketika engkau hidup, bagaimana engkau punya 3 amalan ini? Ajarkan ilmumu dengan ikhlas. Berikan manfaat kepada umat manusia dengan ikhlas.
tabung hartamu untuk menjadi wakaf, sodakoh yang mengalir, dan buat anak yang banyak. Didik dengan baik agar mereka mendoakan. Ini nih waktu kita. Amal soleh siapa? Ketika engkau punya anak 5 soleh semuanya, punya anak 3, Masya Allah, akan terus mendoakan dirimu. Ahibati fillah. Cuma memang berat jemaah. Menjadikan waktu kita semua berisi amal soleh itu berat. Beratnya kenapa? Karena kita sering tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tadi Dr. Suskan di awal nyebutin. Yang cari akhirat dapat dunia. Yang cari dunia nggak dapat akhirat. Kenapa? Karena dunia ini artinya rendah. Kalau kita cari yang tinggi, yang rendah ikut. Tapi kalau kita cari yang rendah, yang tinggi nggak bakalan ikut lah. Coba kita berpikir, yang cari dunia, dunia itu artinya yang rendah. Nggak akan dapat akhirat. Tapi kalau engkau cari yang tinggi, otomatis yang rendah ini dapat. Allah mengatakan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.